Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo Aan Saputra dari Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial 5C. Baiklah, di sini saya akan membahas atau menjelaskan apa itu ekstremisme, radikalisme, intoleransi, terorisme, bahaya erit, dan cara mencegah erit. Pengertian ekstremisme. Ekstremisme adalah keadaan atau tindakan menganut paham ekstrem berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya. Secara harfiah, ekstremisme adalah kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrem. Ekstremisme juga dapat merujuk kepada ideologi yang dianggap berada jauh di luar sikap masyarakat pada umumnya. Istilah ini banyak digunakan dalam konteks politik atau agama, tetapi juga dapat digunakan dalam diskursus ekonomi. Ekstremisme dapat mengancam keberagaman sebuah bangsa seperti Indonesia. Sikap ekstremisme perlu dihindari dalam rangka menjaga persatuan bangsa. Dalam konteks agama, ekstremisme agama adalah istilah yang baru dipercakapkan publik internasional. Istilah ini merujuk pada tindakan atau keadaan menganut paham agama yang ekstrem. Ciri-ciri radikalisme. Beberapa ciri-ciri radikalisme antara lain: 1. Sikap ekstrem. Radikalisme ditandai oleh sikap ekstrem dalam aliran politik. Kelompok radikal cenderung mengambil tindakan yang drastis dan tidak kompromi dalam mencapai tujuan mereka. Yang kedua, penggunaan kekerasan. Radikalisme seringkali melibatkan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Yang ketiga, perubahan tatanan yang mapan. Gerakan radikalisme bertujuan untuk merombak atau mengubah tatanan sosial dan politik yang sudah ada. Solusi menghadapi radikalisme. Yang pertama, pendidikan memberikan pendidikan yang berkualitas dan inklusif kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran paham radikal. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan politik dan sosial. Yang ketiga, kerjasama internasional. Kerjasama antara negara dalam memerangi radikalisme dapat membantu dalam pertukaran informasi, pelatihan, dan sumber daya untuk melawan kelompok radikalisme yang beroperasi di berbagai negara. Pengertian intoleransi. Intoleransi adalah sikap yang tidak menghormati atau menghargai perbedaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Intoleransi dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti rasisme, seksisme,
diskriminasi agama, atau diskriminasi lainnya. Intoleransi dapat mengakibatkan perpecahan dan konflik dalam masyarakat. Intoleransi juga dapat terjadi dalam konteks kesehatan, seperti intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa adalah kondisi di mana tubuh tidak mampu mencerna laktosa, gula yang terdapat dalam susu. Intoleransi juga dapat mengancam hak asasi manusia. Dalam dunia pendidikan, intoleransi sering terjadi antara siswa dengan siswa lainnya, antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru, atau antara sekolah dengan sekolah lainnya. Dalam hidup di tengah keragaman seperti di Indonesia, sikap toleransi harus dikedepankan agar dapat tetap berdampingan. Materi yang keempat, pengertian terorisme. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Meskipun belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan terorisme, upaya untuk memberantas terorisme telah dilakukan sejak pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme. Pemahaman terorisme dapat berbeda-beda tergantung pada sumbernya. Akhirnya definisi yang disepakati adalah sebagai berikut. Terorisme, definisi inklusivitas. Definisi terorisme, inklusivitas, skala dan evolusi. Kejahatan terorisme hingga kini belum berakhir. Jadi, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Baiklah, materi yang kelima, bahaya erit. Yang pertama yaitu bahaya ekstremisme. Bahaya ekstremisme yang pertama yaitu pemecah belah masyarakat, yang kedua yaitu aksi kekerasan, yang ketiga penyebab hoaks dan kebencian, yang keempat ancaman terhadap kebebasan agama, yang kelima ancaman terhadap keamanan nasional. Selanjutnya yaitu bahaya radikalisme. Bahaya radikalisme ada 4. Yang pertama, ancaman terhadap keamanan dan stabilitas, yang kedua pemecahan belah masyarakat, yang ketiga negatif terhadap generasi muda, yang keempat gangguan terhadap pembangunan. Selanjutnya yaitu bahaya intoleransi. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghadapi bahaya intoleransi. Di antaranya yaitu 1. Meningkatkan kesadaran, yang kedua menghormati perbedaan, yang ketiga menggalang kesamaan, yang keempat melaporkan tindakan intoleransi. Selanjutnya yaitu bahaya terorisme. Bahaya terorisme yaitu serangan teroris mengakibatkan kerugian besar, salah satunya kehilangan nyawa manusia. Kerugian besar lainnya yaitu kerugian harta benda dan juga kerugian kehilangan data perusahaan. Namun terorisme merupakan resiko yang tidak dapat dihindarkan bila terjadi. Dalam materi yang keenam atau yang terakhir, cara mencegah erit atau eritosit rendah adalah kondisi di mana jumlah eritosit dalam darah lebih rendah dari normal. Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu mencegah erit. Yang pertama, mengatasi penyebab eritrosit rendah. Penanganan erit disesuaikan dengan penyebabnya. Yang kedua, menjaga daya hidup sehat. Konsumsi makanan bergizi. Pastikan asupan makanan Anda kaya akan zat besi, vitamin B12 dan folat.
Yang B. Hindari merokok. Merokok dapat mempengaruhi produksi eritrosit dan menyebabkan penurunan jumlah eritrosit dalam darah. Yang ketiga, rutin mendonorkan darah. Mendonorkan darah secara rutin dapat membantu mengatasi eritrosit tinggi. 4. Dengan dokter. Jika Anda memiliki gejala atau kekhawatiran terkait erit, penting untuk berkonsultasi dengan dokter. Baiklah, sekian dari penjelasan materi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.